Kenapa harus oral? Mencium dulu. Karena mereka nggak tahu di mana letak kelamin pasangannya. Luar biasa. Maka itu hubungan seks manusia tidak boleh seperti binatang. Harus satu model, wajah ketemu wajah. Ajarkan itu. Dan kata memanjat, itu wajah ketemu wajah. Kita bisa bayangkan orang memanjat bagaimana. Nah, ini bisa digambarkan, diterjemahkan dengan banyak hal. Secara hebat sekali. Jadi begini, perempuan itu bedanya begini. Kalau perempuan lihat orang telanjang, itu ketakutan, saudara. Betul nggak? Kalau laki-laki lain, nggak ada orang telanjang saja, perempuan kurang kain aja kita sudah kotak-kotak mata ini. Nah, itu bedanya. Jadi rangsangan istri itu lambat sekali, perlu sentuhan. Nah, di situ kita harus tahu diri. Saudara, kenapa istri banyak tersinggung gini? Kalau sampai istri ngomong kalimat ini, kita harus hati-hati. Kalau ada maunya aja kamu manis-manis. Ngerti kata itu? Suami kalau nggak ngerti kalimat itu celaka kita ini. Ngerti kata itu? Istri paling sakit. Kalau kita butuh dia, kita manis-manis, baik-baik, karena ada maunya. Jangan sekali-kali. Seks suami istri tidak pernah bareng, munculnya nggak pernah sama. Ini masalah besar. Minggu ini suami siap, istri tidak. Minggu depan kebalikan, dia siap, kita tidak. Ini terus nggak pernah ketemu. Maka itu yang tidak siap harus terbuka. Jangan bicara, pokoknya nggak usah tanya. Wah, itu celaka sekali buat pasangan kita. Nggak siapnya itu karena apa? Ceritakan. Supaya yang siap ini nolong. Kita tinggalkan dulu. 1 Korintus 7. Mulai ayat yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Cuma dibaca gitu aja nggak ketemu artinya. Kata kewajiban berarti ini nggak pernah bareng kewajibannya. Baca baik-baik, iya atau tidak? Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Berarti istrinya belum wajib. Kan begitu artinya. Kalau istri sudah wajib, suami juga belum. Tapi harus memenuhi. Ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi kalau istri tidak siap, nggak boleh menolak. Kalau istrinya siap. Sebab tubuh istri milik siapa? Suaminya. Kalimat berikut, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jadi kalau suami nggak siap, jangan ganggu aku, jangan merayu-merayu. Oh, itu sakit hati istri dengan kata itu. Maka suami harus ngomong, walaupun nggak siap, tubuhku milik kamu. Berarti siapa yang punya hak? Ya pasangannya, bukan? Nah, itulah kita. Ayat ini luar biasa. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Artinya jangan kamu saling menolak. Tanpa atau kecuali mana? Dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu. Jangan lama-lama maksudnya. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Nah ini kunyuk jelek satu ini jadi masalah. Supaya siapa? Iblis jangan apa? Nah, jangan iblis menggodai kamu karena kamu nggak tahan bertahan. Hebat firman ini, saudara. Maka itu kita harus jujur pada pasangan kita. Ajari istri kita pun jujur. Sehingga yang tidak siap itu ditolong oleh yang siap. Setelah mendengar alasan yang nggak siap itu kena apa? Saya kembalikan lagi sedikit. Keharmonisan kita, tempat tidur itu yang menentukan, saudara. Di tempat tidur bagaimana, maka di luar kamar begitu, di luar rumah jadinya begitu. Kalau di tempat tidur kita bahagia, harmonis, saling membahagiakan, senang, rumah tangga bahagia, anak-anak senang. Nah, ini kepura-puraan terjadinya di sini. Karena kita nggak pernah jujur, kita nggak pernah terbuka satu dengan yang lain. Kembali ke Kidung Agung. Kalimat kedua ayat 7. Cerita dulu.
buah dadamu gugusannya. Saya sambung ke kalimat kedua ayat 8. Setelah kita suami memanjat tubuh istri, dalam arti yang tertentu kita harus ngerti. Yang kedua, memegang gugusannya. Saudara, lagi sekali, saya berkata apa adanya, bukan vulgar, tapi ini kebenaran. Salah satu bagian yang buat istri kita terangsang adalah payudaranya. Hebat bukan ayat ini? Kalau sampai firman ini pun bisa terbuka begini, kenapa kita harus malu ngomong? Maka itu dalam pelecehan seksual. Kenapa laki-laki pasti ingin pegang payudara perempuan? Itu kan kurang ajar betul. Nah, karena ayat ini nggak dibahas. Karena ayat ini nggak dibahas. Harusnya gereja menunjukkan ini. Maka kalau suami, maaf, saya kata sudah puas pegang punya istri sendiri, ngapain pegang punya orang lain? Jadi begitu jujurnya firman ini. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan ingin memegangnya. Bisa bayangkan. Nah, terus kalimat ketiga di ayat 8, saudara. Hebat sekali. Maaf, Tuhan tolong supaya ini dikuduskan dalam nama Yesus. Semua orang tahu, seksolog manapun tahu. Maka itu kalau saya ngomong dengan para seksolog pun mereka heran. Ini ayat berapa ribu tahun yang lalu sudah ditulis seperti ini. Satu-satunya tanda, dengar, satu-satunya tanda istri kita mencapai klimaksnya itu nafasnya, saudara. Lihat ayat ini. Hebat sekali firman ini. Kalau laki-laki nggak perlu itu, ini perempuan. Saya ulangi lagi. Dan nafas hidungmu seperti buah apel. Maka itu kalau kita, lakukan hubungan itu dan istri kita, belum sampai seperti ini, berarti dia belum selesai. Kita harus tahan diri dalam hal itu. Kita harus tahan diri. Hebat, sejujur ini kitab suci kita itu. Kemunafikan yang membuat pendeta nggak berani ngomong ini. Jawab iya atau tidak. Kemunafikan. Maka itu kalau kita bisa terbuka di rumah berdua, di luar pun akan indah sekali hidup ini. Luar biasa. Jangan ada kemunafikan di rumah. Salah satu sebab mengapa kalau saudara kenal Bire kan tahu, di Surabaya pun saya sudah buat itu. Kami itu dari dulu selalu tidak ingin tinggal sendiri. Seminggu sebelum saya menikah, Om Damaris datang ke rumah, berikutnya Bambang Budianto datang ke rumah. Saya masih di Ketintang waktu itu. Kenapa? Mereka pesan gini. Om Damaris, Den, Om ini pesan. Kaget kami, orang tua datang ke rumah. Nanti kalau kamu sudah menikah, jangan tinggal rame-rame kayak begini. Bambang cuma ngomong begitu. Apalagi istrimu itu selama tinggal di Kanada. Saya bilang, Om, ini termasuk salah satu perjanjian kami. Bahwa nanti kamu pulang Indonesia, kami di rumah nggak pernah berdua. Pasti ada orang. Saya siapkan istri baik-baik. Kenapa? Karena kalau kami ada orang di rumah, kami nggak bisa munafik. Mereka tahu kami ribut, mereka dengar. Kami nggak punya uang, mereka tahu. Kami punya uang, mereka juga tahu. Dan saya bersyukur, istri saya sampai hari ini sudah bisa tinggal dengan orang-orang lain di rumah. Yang paling ramai itu satu keluarga dengan 4 anak, tinggal satu rumah dengan kami. Istri saya itu luar biasa. Kami nggak ingin dikenal. Kami nggak ingin orang yang kami layani itu nggak kenal bagaimana rumah tangga kami. Jadi di Nabire sekarang ini, saudara, semua tim itu nggak ada yang tinggal sendiri, selalu rame-rame. Pasti ada orang lain tinggal di rumah itu. Sampai untuk berdoa bersama-sama untuk menghindari kemunafikan itu tadi. Seperti sekarang kalau kami pergi, kami nggak pernah kunci rumah, nggak pernah kunci kamar, nggak pernah kunci almari. Tidak. Semuanya kami tinggal. Ayat 9. Kata-katamu manis, bagaikan anggur. Maaf, kalau saya katakan kalimat ini. Mari kita jujur. Baik kita para suami, baik istri. Kata-kata kita manis. Maaf. Kalau kita dua-duanya sampai kepuasan dalam melakukan hubungan itu. Betul tidak? Ada pujian, ada kata-kata yang luar biasa. Nah, ini yang kita cari. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ini bicara soal ciuman. Hebat sekali. Kepunyaanku, kekasihku,
kepunyaan kekasihku aku.